Terima kasih. Ini adalah layanan kotak suara. Untuk meninggalkan pesan, tekan tanda bintang. Halo nak, kamu apa kabar? Semoga baik-baik di sana ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan selalu jaga jarak. Pokoknya selalu ingat pesan ibu ya. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Pesan ibu dipersembahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ingat selalu pesan ibu. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh? Yakin? Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh suara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini, lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh, terus. Terus, lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin suara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRSSNI dan Svara bekerjasama dengan Menkominfo dan Bekraf. Pernah nggak para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama? Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Gak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio.
The stars are brightly shining. It is the night over dear Savior's boat. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its world. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. On your knees, or hear the angels' voices, all night divine, all night when Christ was born, all night divine, all night divine. The stars are brightly shining. It is the night over dear Savior's road. In sin and error pining, till He appeared and the soul found its world. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. On your knees, or hear the angels' voices, all night divine, all night when Christ was born, all night Ya, selamat malam para pendengar nongkrong bareng ya. Senang sekali ya kita bisa hadir lagi pada malam hari ini, hari Sabtu tanggal 24 Desember ya. 24 Desember ya. Saya ini 24 Desember tuh Christmas Eve ya. Eve Natal ya. Oke, para pendengar, kita sambung ke Kak Novi yang berada di Jakarta. Selamat malam Kak Sam. Shalom pendengar Radio Nongkrong Bareng, 24 Desember Christmas Eve, malam Natal. Kita kumpul lagi di malam suci ini bagi yang merayakan ya. Semoga selalu penuh pesona, karena acara Radio Nongkrong Bareng itu monumental. Wow. Kak Sam milenial, Juragan Lemper sudah menyapa saya. Terima kasih Kak Sam. Dan dari Indonesia, saya sendiri Kak Novi di sini, Juragan Dodol ya. Saya yang pengertian, jujur, setia. Kalau Kak Sam tuh baik hati ya, tidak sombong, rajin nabung
doyan lemper tuh Kak Sem ya. Oke, ini edisi khusus ya pendengar radio nongkrong bareng. Yang dimaksud edisi khusus adalah dalam rangka menyambut Natal tanggal 25 Desember. Dan sudah ada bergabung dengan kita. Kalau bicara mengenai hari Natal pasti tidak terlepas dari kaum umat Kristiani. Dan di sini di kita ada Pastor Janet. Saya langsung sapa aja nih Pastor Janet sebelum Pastor Janet kebanyakan makan kemudian kenyang ngantuk nanti urusannya. Shalom Pastor Janet. Iya. Oh. Halo Kak Novi. Halo. Ya. Halo. Ada suara lain ya? Ada ehonya nih. Iya. Kita memang ada di dunia lain juga. Dari yang ada di nomor ini juga ada kadang-kadang terselip yang lain yang kasat mata, tidak kasat mata. Asik, saya suka tuh. Karena memang dengan kasat mata asal yang kasat mata itu yang baik-baik kan. Iya Pastor, tapi yang tidak kasat mata juga hadir nih selalu di acara radio nongkrong bareng ya. Ada ya. Apalagi malam ini. Oke, apa kabar Pastor Janet malam ini? Sehat? Sehat, baik, Bahagia. Iya. Walaupun banyak ibu-ibu yang lagi sibuk di rumah, apalagi kalau banyak banget. Biasanya kan kita kumpul keluarga. Iya. Sama lah ya, kayak hari-raya manapun ya. Hari-hari besar keagamaan. Hari-hari besar keagamaan itu ada. Yang sekarang jadi fokusnya ibu-ibu adalah unfrozen. Jadi makanan frozen itu dibuat malam ini, lalampa, cucur, kueku. Kalau di bagian Manado lancar sekali ya. Lancar sekali kebetulan. Ya biasalah di keluarga saya ada selalu ada dua yang merayakan Lebaran. Jadi saya mengambil keuntungan orangnya. Ya, saya take advantage. Paling bahagia tuh dapat keuntungan kanan kiri kan. Terutama dari kuliner yang hanya muncul pada hari Natal, pada acara hari keagamaan lain, Lebaran itu muncul kuliner yang pada hari biasa nggak ada begitu. Ya Pastor Janet nggak ada kegiatan kebaktian di malam Natal seperti ini. Untuk saat ini kita tidak ada ibadah. Biasanya kita Christmas caroling, cuma karena hari ini bertepatan dengan hari Natalnya pas hari Minggu, jadi kita lebih fokus ke persiapan ibadah besok. Sekalian. Iya. Biasanya kan kalau Natal di hari biasa ya, 7 tahun sekali di hari Minggu. Jadi kalau bertepatan dengan hari Minggu, ya kita lebih fokuskan ke ibadah hari Minggunya. Oke. Tapi selalu saya perhatikan Natal itu pada hari Minggu, kemudian tahun barunya pada hari Minggu juga ya? Atau Iya, bagaimana? kalau Natal Minggu berarti tahun baru juga Minggu. Selalu begitu. Tahun depan mungkin jadi Senin, karena dia akan maju kan ya tiap tahun. Ya, pendengar radio nongkrong bareng ya, kita sudah mendengarkan suara merdunya Pastor Janet Siren yang sekarang ada di rumah ya Pastor ya? Ada di rumah Kak Novi, jadi bahagia sekali. Bahagia betul kita bisa kumpul. Ini berkat rahmat Tuhan ya, semua kita bisa ketemu lagi dan edisi spesial ini bisa hadir di tengah pendengar radio nongkrong bareng pada jam 9.48 ya di Hong Kong sana. Semoga semua sehat-sehat mendengar acara kita sampai selesai nanti karena Pastor tidak sendirian ternyata. Betul Pastor? Iya, betul. Saya ada teman-teman di sini. Saya dengar Kak Novi suara saya seperti feedback ya. Saya tidak mendengar feedback ya. Tidak mendengar ya. Oke, kalau cuma saya aja yang dengar tidak apa-apa. Buat pendengar yang sedang mendengarkan, kalau dengar feedback kasih kabar ya. Itu kerjaannya Kak Sami. Ya, harus kita tunggu komen-komennya ya. Please teman-teman yang sedang mendengarkan untuk memberikan komen bagaimana dengan kita punya
kualitas siaran, dalam arti kualitas ya apa ada suara double atau ada komen-komen lain, share sebanyak-banyaknya di Facebook, karena ini 1 tahun 1 kali, dan baru malam ini ya dalam sejarahnya Radio Nongkrong Bareng ada acara yang namanya Christmas Eve Special Edisi, ya. edisi spesial. Kalau mungkin ada yang masih nggak familiar, Christmas Eve itu adalah malam sebelum hari Natal. Iya. Sama juga Jadi kalau tahun baru ya, New Year's Eve, ya itu malam sebelum tahun baru. Jadi mungkin ada yang nggak familiar Pak Kanovi. Kalau mungkin Kanovi ngomong bahasa Kantonis, semua pada familiar. Tapi ya, Kasep ngomong, itu sepak seu, ya kan? Sepak seu. Kanovi bisa Merry kan? Christmas. Ayo dong. Iya, saya bisa sepak seu, ya. Besok Kasep mulai mendengar bahasa-bahasa Gobango, ya. Iya. Goban, Goban. ya. Cetiau notiau. Kalau saya maunya dengarnya cetiau notiau, ya. Iya, tadi saya tanyakan Pak Sur, dengan siapa mungkin malam ini berada tidak sendirian merayakan Natal di tempatnya Pastor Janet ya. Iya, saya ada dengan dua orang singer dari Glow ya, yang ada di sini, dan malam hari ini memang mereka bisa keluar dan saya happy banget. Ada Feike, say hi dulu dong Feike. Nah, suaranya aja udah merdu kan Kanovi. Waduh, saya semakin lemes. Ya. Dan ada Sis Lindo, hai Lindo. Selamat malam. Enggak ya? Oh hai ada. Ya seneng banget karena mereka bisa liburan. Jadi saya kalau yang pertama siapa Pak Sur? Yang pertama Faye. Namanya dikit ya, kayak Kasem aja gitu. Iya. Faye. Biar orang gampang manggilnya. Ya, selamat malam Faye, shalom. Apa kabar nih? Ada di rumahnya Pastor ya. Oke, Faye ini sebenarnya dari Glow Fellowship juga gerejanya atau bagaimana Faye? Iya. Dari gerejanya Pastor Janet. Gereja Tuhan Yesus, gembalanya Pastor Janet. Boleh tahu Faye, apakah Faye ini juga seorang PMI? Iya. Oh ya, bisa keluar nih sampai malam karena jadwal MTR menurut Kasem itu berubah-ubah, tergantung keinginan Kasem. Saya jalan kaki aja tuh pulang rumah. Dari mana ke mana? Dari ke Koswebe ke Koswebe. Oke, yang berikutnya yang bersama Pastor siapa namanya selain Faye tadi? Lindo, namanya Lindo. Lindo, shalom Lindo. Ini Kak Novi Ya. saya. Ya. Shalom. Ini kita memang dua pria mempesona dua-duanya, jadi memang saya. Kepanjangannya mempesona apa dong Kak Novi? Nggak enak soalnya malam Natal ya. Kalau nggak malam Natal boleh ya jor-joran ya. Aduh, rumahnya jauh apa bagaimana? Sama dengan Faye tadi ya. Rumahnya Linda atau Lindo? Lindo. Cuman kebetulan aku bisa keluar dari malam minggunya. Oh. Kita stay di luar gitu sampai selesai libur. Sampai selesai libur lah. Gitu. Wow. Sampai selesai libur. Ini kalau udah kumpul. Iya, kumpul begini kita nanti ada dengar suaranya yang selain bicara ada lagu nih biasanya nih. Ya, Pastor Janet. Pantasan. Nah, itu ya. Kanovi, pantasan aja tadi Pastor bikin brownies. Iya dong. Kak Sam sudah mau kabur ke Jakarta. Kalau jalan ya Kak Novi ya. Nyicipin ya. Nanti aja kalau Kak Novi ke Hong Kong ya. Siap, Pastor. Saya tim brownies bukan tim muffin saya. Kalau muffin cuma satu kali celup sekali telan. Kalau brownies kan beberapa kali gigit gitu. Apalagi ya. Iya, Pastor Janet.
sebelum lebih banyak, Natal sendiri sebenarnya kan kelahiran Yesus ya. Iya betul Kak Novi. Ada lagu ulang tahun nggak untuk Yesus itu? Lagu ulang tahun sih nggak ada kayak kita lahir gitu ya. Ada lagu seperti Dia lahir untuk kami, tapi sebenarnya bukan lagu ulang tahun Happy Birthday gitu ya. Tapi yang ada adalah pujian, penyembahan kepada Dia, lagu ucapan syukur, karena kelahirannya bukan hanya semata-mata untuk lahir dan untuk dirayakan lahirnya doang, tapi ada misi itu, yang misinya itu yang paling difokuskan. Jadi kita adanya pujian, penyembahan, ucapan syukur gitu ya. Karena kelahiran Yesus itu termasuk salah satu yang menghapus dosa manusia ya, dan lain sebagainya pada perjalanannya ke sana, begitu ya Pastor, untuk umat Kristiani ya Pastor ya. Iya betul Kak Novi. Ada hal lain mungkin yang belum sempat disampaikan oleh Pastor mengenai makna Natal sendiri. Karena begini, kenapa Natal selalu perayaannya gede-gedean gitu loh Pastor, di dunia Barat terutama nih Pastor ya. Apa saya salah? Kenapa Kak Novi? Iya, maksud saya kenapa Natal itu selalu dirayakan dengan belanja, kemudian enggak selalu ya, tapi ada juga yang berbentuk sosial, kegiatan sosial misalnya seperti itu. Tapi sejak kecil saya perhatikan lebih kepada salju, turunnya salju, artinya kebarat-baratan Pastor. Nah itu versi lain gitu ya. Itu tinggal seperti orang bagaimana merayakan sesuai dengan keberadaan dia dan keberadaan mereka gitu. Ada ceritanya sih sebenarnya. Sebenarnya agama Kristen bukan dari Barat, cuma yang membawa ke Indonesia aja orang bule. Tapi aslinya dari Timur Tengah sudah pasti, karena berangkat dari bangsa Israel, yaitu orang Israel sendiri, dan Yesus sendiri lahir sebagai keturunan Yehuda gitu ya, orang Israel jelas Yahudi, dan dari keluarga, dan memang itu panggilan dari Tuhan buat bangsa Israel. Lewat mereka ada penyelamat yang akan datang gitu. Lalu kemudian pada masa sesudah Tuhan Yesus, murid-muridnya meneruskan pemberitaan tentang Yesus Kristus itu ke berbagai tempat, termasuk Rasul Paulus ya, termasuk ke daerah Eropa, dan dari Eropa terus sampai ke Amerika gitu. Dan kebetulan yang membawa misi itu sampai ke Indonesia itu bukan langsung dari Timur Tengah gitu, di mana itu pusat pertama kalinya, tetapi yang bawa itu dari Eropa, dari Belanda, orang Belanda dan misionari-misionari Amerika gitu, sehingga budaya mereka juga jadi ikut, sudah pasti ya. Iya. Dan mereka di budaya di sana pas perayaan Natal itu di masa musim dingin, jadi apalagi mereka juga kan apa yang tersedia di musim dingin ya. Betul. Mengingat itu di Indonesia pun mereka create suasana seperti dari mana mereka berasal. Nah itu sejarahnya. Jadi bukan semata-mata Kristen itu agama Barat gitu. Cuma yang bawa memang tenggat karena ada orang akhirnya membawanya, dan akhirnya budayanya nurut ikut ya, di dalam koper biasanya itu ya. Iya betul. Kita juga sampai di Hong Kong sampai sekarang kita masih makan kayak Natal begini ya, makanan-makanan kampung pada keluar semua. Iya, saya bisa dengan Faye sendiri atau Mbak Lendo? Faye atau Lindo sama aja, dua-dua standby. Asalnya dari Pulau Jawa atau dari luar Jawa nih, Faye? Ngobrol sedikit ya. Sulawesi, Kak. Waduh. Sulawesi Utara, Manado. Saya nggak bisa ngomong lah sama Faye. Sama Lendo dari mana Lendo? Sumatera Utara mungkin? Lindo. Lindo dari daerah mana? Tengah. Dia Sulawesi Tengah. Oh, anak Sulawesi semua. Bukan main. Kebenaran yang bisa keluar di dua-duanya anak Sulawesi. Oke. Sebelum lanjut, saya ingin menyapa beberapa teman kita yang sudah terus nonton di Facebook. Saya cuma mau mengingatkan kepada teman-teman supaya tidak menonton tapi dengerin juga. Karena kalau nonton kita nggak bakal nongol sampai Natal, Lebaran tahun berapapun itu nggak kelihatan gitu loh ya. Jadi harus kuping yang penting, itu ada fungsi kuping itu. Kita diciptakan manusia ini 2 kuping, 2 mata, 1 lidah. Coba kalau lidahnya 2, ngomong susah ya. Nah
Selamat malam untuk Ibu Tea yang selalu setia di Bogor. Selamat malam untuk Puji Rahmawati, halo, yang punya Sengwan, Yanti Christian, ya, Pastor saya menyapa dulu beberapa teman. Iya, Elisa yang punya Saikum, Elisa yang punya Saikum, Sriati, ya, apa kabar? Puji Rahmawati, tadi sudah Suci Suryati, apa kabarnya? Selamat malam semua. Mbak Maya Melika, Pak Kriwil, Mbak Eli Prasilia Sukiem. Halo, apa kabar semua? Semoga sehat, bahagia. Besok libur mau ngapain? Mbak Wina ada di Indonesia, Mbak Alfi ada di Hong Kong, Yuni Galatia, juga Eli, Suncin Arvendi. Wow. Selamat malam, Selin Karisma, Mbak Regita Wirawan, ya. Kemudian Tensi Arsita, Ani Imut, Nancy Caem, Sutiasi, ini rajin semua ya mengikuti acaranya Pastor, kemudian semua acara di hari Rabu maupun di malam Minggu. Malam Minggu ini kita berbeda sedikit karena edisi memang spesial. Oman Nul, apa kabar? Noel ya, Suryani Neni, Mbak Tina Kristina, Ayu Rahayu, Paskalia Martina, selamat malam ya. Ekong Teseke Jepang, selamat malam. Ari Art ya, selamat malam. Mbak Aning ada di Indonesia, ini bekas mantan nongkrong bareng fans, iya. Kemudian Anyong Kasanyong, Yanti ya. Ini yang kebetulan kita bisa ingat dan kita bisa sebutin, karena kalau kita mau sebutin semua nanti sampai tahun baru 2023. Selama setahun itu cuman ngirimin orang aja kita. Ya. Sama Ayu Rahayu ini Kak Novi, Ayu Rahayu. Oh, selamat malam Mbak Ayu Rahayu. Iya. Peduli sehat. Ayu Rahayu bilang katanya sudah 3 tahun sepertinya nggak ketemu sama Pastor Jenet. Iya, saya juga jadi kangen nih Mbak Ayu. Di mana rimbanya nih? Sudah lama. 3 tahun sama-sama di Hong Kong, 3 tahun ya? Bener Kak, Hong Kong gede loh Kak Novi, banyak orangnya. Iya, dengan kesibukan masing-masing. Kita masing-masing. nih Mbak Ayu, HP saya sudah ganti WA-nya. Itu yang Mbak Ayu perlu update ya. Iya. Dan mungkin teman-teman yang lain ya, yang sudah kehilangan nomor WA saya, bisa update-nya lewat Kak Sam. Kak Sam bisa diganggu kok tanggal 25. Bener nggak Kak Sam? Saya 25 besok pagi kayaknya masih di udara. Ya saya sengaja biar pengumuman Kak Sam. Saya lihat lewat YouTube dan buat Mbak Atik Wiantik yang katanya biar terlambat tapi tetap nyimak, ya seneng juga ya. Selamat menyimak dan harap bahagia dan happy aja ya. Ya, Suncin katanya jangan khawatir Kak Novi, dengerin terus. Mantap. Ya. Karena saya khawatirnya dan nonton. Serendipity ya, Rorong. Shalom katanya. Ada yang nonton, ada yang baru ya Kak Sam? Iya Pak. Iya, Serendipity itu tadi ya. Terima kasih Mbak ya. Kita malam ini edisi spesial Pastor Janet, kemudian ada Faye, ada Lindo ya, yang bergabung dengan kita di. Wow, ini luar biasa malam ini. Karena apa? Karena pas betul dengan Christmas Eve, itu jatuhnya di hari siarannya Radio Nongkrong Bareng, begitu kan? Iya. Dan saya juga mengucapkan selamat malam untuk Pak Dharma, teman-teman kita dari Ciputra University ya, yang di Surabaya sana lagi dengerin karena beliau itu kita geser ya, dan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di minggu depan atau mungkin bahkan di tahun depan ya. Tahun depan kan tinggal seminggu lagi ya Pastor ya. Benar. Iya, pesan Natal apa yang menggema di Hong Kong Pastor, di Glow Fellowship atau apakah pesan Natal yang sakral atau yang bagaimana Pastor ya kira-kira? Karena kalau saya mau sampaikan untuk tahun ini tema kita adalah mujizat Natal. Ya, kita tahu dunia sedang berhadapan dengan situasi yang sulit ya beberapa tahun yang lalu, tapi juga kita tetap dihantui dengan segala macam prediksi dari para pakar,
yang mengatakan bahwa tahun ke depan adalah tahun yang gelap, ada yang prediksi tahun yang gelap, tahun resesi, tahun segala macam yang negatif-negatif. Sebab itu dalam perenungan dan dengan Tuhan, dan akhirnya kami ada satu tema ya yang niatnya adalah untuk mengingatkan kita bahwa kita punya Tuhan gitu. Dan jadi tema kita pada saat ini adalah mujizat Natal. Karena kita tahu apa yang terjadi di saat Natal itu juga adalah mujizat dari Tuhan. Jadi kalau kita tahu kenapa ada Natal, itu karena ada intervensi Allah terhadap dosa atau kejatuhan manusia. Dan kalau orang Kristen, kalau yang lagi mendengar, yang rajin baca firman Tuhan, tentu tahu apa yang disampaikan. Kalau saya ada cukup waktu, sebenarnya saya bisa bacain ayat ya. Tetapi saudara bisa cukup. Iya, saya kasih kesimpulannya aja seperti di Kejadian pasal 3 ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Itu cerita bagaimana manusia yang diciptakan oleh Tuhan jatuh di dalam dosa. Dan janji Tuhan adalah intervensi dari Tuhan nih ya. Tuhan bilang bahwa janji keselamatan itu kan ada, bahwa karena iblis sudah mempengaruhi manusia, dan manusia lebih memilih untuk mengikuti mempercayai iblis, dan akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Dan Tuhan bilang sekali waktu akan datang bahwa kamu akan diremukkan, kamu akan dikalahkan iblisnya. Maksudnya adalah rencana Tuhan untuk mengambil balik manusia sebagai ciptaannya. Dan itu terjadi panjang tahun berikutnya. Kalau dalam perkiraan yang biasanya kita pelajari di sekolah Alkitab adalah 2000 tahun sesudah itu, yaitu kedatangan Yesus. Dan sepanjang 2000 tahun itu, dari janji pertama yang Tuhan katakan itu, ada banyak juga nubuatan-nubuatan seperti yang hari Rabu lalu ya, yang saya sudah sampaikan juga ada beberapa. Tapi sebenarnya termasuk tempat pun dinubuatkan di Alkitab bahwa itu akan terjadi di Bethlehem. Yaitu kalau dari nubuatan itu di Mika 5 ayat 1, kalau ada yang bisa nyimak baca sendiri silakan. Dan itu terjadi di Lukas 2, berbicara betul-betul Tuhan mengatur segala situasi termasuk sejarah ya yang ada terjadi, sehingga Maria dan Yusuf harus kembali, dia dari Nazaret harus kembali ke tempatnya yaitu Bethlehem. Dan di sanalah Yesus dilahirkan sesuai dengan nubuatan yang terjadi. Jadi kita melihat ada banyak mujizat, dan bahkan kalau membaca dari kitab Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 17 bercerita tentang kelahiran Yesus sebagai penggerak nubuatan, dan peristiwa itu terjadi. Malaikat-malaikat Tuhan menyatakan diri kepada para gembala yang mewakili umat yang paling unfortunate people, ya orang yang paling rendah di kalangan paling rendah pada masa itu, dan menyatakan bahwa Tuhan yang paling rendah seperti gembala, dan Tuhan menyatakan damai sejahteranya. Malaikat Tuhan datang seperti puji-pujian yang luar biasa dari surga. Itulah sebabnya Natal tidak bisa dipisahkan dengan nyanyian-nyanyian pujian gitu ya. Sebab ada lagu yang dibilang Christmas caroling, itu Christmas carol itu adalah lagu-lagu yang dari zaman dulu sekali, bahkan ya ratusan tahun yang lalu tuh, bahkan ada ribuan gitu ya, ratusan tahun maksud saya yang menciptakan lagu-lagunya. Karena Natal tidak bisa dipisahkan, karena yang lebih dulu membawa puji-pujian itu malaikat surga, dan itu jelas banget ada di Alkitab. Itulah sebabnya kita melihat bahwa mujizat demi mujizat terjadi. Mujizat yang pertama adalah intervensi Tuhan ya di dalam pernyataan tindakan menyelamatkan Adam dan Hawa, menutupi mereka dari ketelanjangan dosa mereka, dan janji itu dinyatakan terus dalam nubuatan sampai terjadi pada saat Maria dan Yusuf. Dan kita melihat kalau bukan oleh kuasa oleh Tuhan sendiri, dia yang datang jadi manusia, tidak mungkin dunia dipengaruhi sebegitu rupa dengan kelahiran Kristus, sehingga waktu dunia ini ditentukan oleh Kristus sendiri, ya kan? Kita tahu kita sedang hidup dalam tahun Masehi, dalam bahasa Indonesia ya. Itu artinya dalam tahun Isa Al-Masih. Jadi itu dalam tahunnya Kristus. Dalam bahasa Inggris jelas before Christ dan after Christ gitu. Dan itu sesuatu yang manusia tidak bisa mengatur kalau bukan ada campur tangan ilahi. Disitulah kita lihat mujizat itu ada. Dan kami berharap dengan perayaan dengan tema mujizat Natal, apapun yang kita sedang hadapi saat ini, kita nggak cuma bersuka cita karena keadaan hal-hal yang fana gitu ya, dengan makan dan sebagainya, tapi yang paling intinya adalah hati kita, dan kita percayai Tuhan bahwa apapun tantangan hidup yang kita alami, kita bisa berharap kepada mujizat Tuhan, karena Dia adalah Allah yang pembuat mujizat. Bahkan teristimewa yang kita tahu bahwa Maria itu adalah seorang perawan
dan dia belum bersuami pada saat malaikat mendatangi dia dan mengatakan bahwa dia akan melahirkan seorang anak bukan dari buah dari manusia tetapi oleh Roh Kudus dalam dia. Dan dalam firman Tuhan, dan juga saya kenal dalam bahasa umat muslim la kalimatullah, yang artinya firman menjadi manusia. Ya, dalam Alkitab jelas sekali itu berbicara tentang Yesus Kristus, karena itu bukan lahir dari persetubuhan manusia tetapi oleh Roh Kudus di dalam diri Maria. Jadi temanya mujizat, ya, jadi temanya adalah mujizat Tuhan. Kami berharap bahwa dengan Natal ini membawa pengharapan kepada kita. Kita memang mendengar sana sini berita-berita dan praduga yang macam-macam yang melemahkan hati, tapi mari kita melihat ke atas. Kita masih punya pengharapan. Itulah message yang kami harapkan bisa diterima oleh semua kita. Menarik sekali. Ngomong-ngomong, Faye nggak usah cuci piring ya. Terus Lindo nggak usah masak. Mungkin karena kebiasaan di rumah, tiba-tiba di rumahnya pastor nyuci piring. Terus Lindo juga goreng-goreng ya. Namanya makna Natalnya juga. Biasanya Pastor Janet kalau kita datang udah tinggal makan mereka sih. Makan. Aduh, enak bener. Iya dong. Paling enak datang di rumah. Tapi saya ya Kak Sem, secara apa ya, saya boleh cerita kalau saya makan ke rumah orang siapapun itu, saya pasti nganter ke tempat cuci terus saya nyuci. Kebiasaan saya itu. Kenapa ya? Ada juga yang langsung begitu kalau tanpa saya lihat, oke lah mereka berhasil melakukannya. Tapi kalau saya lihat biasanya saya bilang tuh tinggalin aja. Kayaknya gimana ya kan? Kalau Mami bilang jangan dong. Itu nyanda bagus. Iya. Cuma kita so biasa dengan biasa ya. So biasa. Iya, pasti orang kasih tahu ke kita gitu kan. Ini saya pakai logat nado sedikit kasih. Langsung cuci piring. Tapi saya bilang selalu enggak. Ya, saya lelah apapun saya tuh, tapi saya masih bisa cuci piring. Buat saya seperti itu. Dan something good untuk mereka yang datang itu kan sesuatu yang akan menyenangkan bukan orang lain tapi diri sendiri sebenarnya. Iya, menyangkut cuci piring mungkin teman-teman itu kalau libur ngumpulin dulu piring setumpuk, jadi pulang libur baru nyuci, atau cuci satu-satu atau besoknya. Tolong kasih komen dan mengenai makna Natal yang merayakan ya di Hong Kong ini luar biasa mujizat Natal. Di Indonesia aja yang dikumpulin di Hong Kong jarang. Jangan salah Mbak Fe. Jangan salah Mbak Fe Belindo. Ada juga yang ngumpulin, tapi coba deh kasih komen kita di Facebook. Anda itu tipe yang ngumpulin dulu atau satu persatu gitu ya? Kecuali kalau ada party Kak Novi. Iya, enggak, biasanya kan kalau bisa numpuk, tapi kalau biasa hari-hari biasanya enggak. Buktinya saya di tempat cuci piring saya bersih kok ya Lin ya. Iya. Kembali ke makna Natal. Selesai bikin brownies. Waduh, Pastor, kalau bersih berartinya tuh nikmat dan sedap. Ya. Iya dong. Iya betul Kak Sem. Iya. Itu bagian dari hal-hal yang menyenangkan gitu ya di saat-saat perayaan. Itu citanya di situ, iya. Kumpul bersama. Happy. Saya beberapa kali juga berada tidak di Indonesia, di beberapa tempat itu saya juga begitu. Malam Natalnya terasa banget ya di satu tempat di sini, keluarga misalnya di States ya, di Amerika atau di Jerman itu. Kita orang Indonesia ya, bukan bangsa Indonesia, orang Indonesia, teman-teman Indonesia. Tapi saya itu punya makna kalau Natal itu adalah ada dua hal. Yang satu, HP harus baterainya harus full sama punya kuota ya. Yang kedua itu saya perlu cash ya. Betul. Duit cash itu untuk uang cash untuk berbagi ke beberapa sanak saudara yang Kak Novi kan masih tahu ya orang Manado punya istilah ampao ya. Seperti orang lain ampao dari betul. Iya. Ampao, iya. Oke, pendengar radio nongkrong bareng. Serendip bilang kalau di saya piringnya langsung dicuci. Aduh, Kak sama masih mikir piring. Enggak, ini komentar Bu Pastor. Kan kita minta komentar Pastor kepada teman-teman yang kaitannya dengan Natal, mereka libur atau yang Kristen ya, pendengar kita.
Itu ya kurang lebih sama lah ininya pertanyaannya dan makna Natal, mujizat Natal, Pastor. Ya, pendengar radio nongkrong bareng silakan yang mau komen. Terus kita ini akan mendengar paduan suara yang sedang hadir di radio nongkrong bareng malam ini. Berapa lagu yang disiapkan Pastor untuk malam khusus spesial ini? Ada beberapa lah ya. Kak Novi berani berapa minta ini? Ya kalau dari durasi sih masih lama ya. Kita baru jam 10 seperempat ya. Kalau dari durasi masih ada 45 menit ya Kak Sem ya. Sampai doer. Sampai doer 45 menit itu 1 menit 4 lagu ya, kira-kira 3 atau 5 lagu bisa disisipi dengan maknanya atau ciptaannya atau apanya. Iya. Silakan, mungkin beberapa saat lagi bisa dimulai pendengar radio nongkrong bareng. Ada Mbak Faye dan Mbak Lindo selain Pastor Janet, dan mereka keberadaannya di rumah dari Pastor Janet ya. Ada yang cuma jalan kaki dari Kos WB ke Kos WB, ada yang naik MTR dan libur dan lain sebagainya. Dan nyanyinya itu Kasem kita ngiringin pakai das-dos itu dangdut Kasem, nggak bisa. Kasem kan suka nagih ke saya, Kak Novi, ayo dong coba dong back sound musiknya. Ya mungkin aja, mungkin itu juga kalau nggak fales. Kalau fales, mendingan kita diam. Iya, selamat malam. Saya mengucapkan selamat malam kepada Regita Khadijah. Katanya selamat malam Kak Sam, Kak Novi, Pastor Janet. Selamat Natal bagi umat Kristiani ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Regita ya. Ini Regita ahli makeup artis. Ya. Makeup artis, ya first class dia sudah. Saya bukan artis ya. Enggak, Pastor kalau mau di make up nanti bisa muda 10 tahun. Senang tuh. Gimana kalau tiap hari di make up ya? Jangan. Nanti kalau malam-malam Pastor John bangun kaget nanti. Kaget ya. Aduh, Kasam ada-ada aja. Iya, Mas. Baik kalau begitu, sudah siap mungkin Pastor, silakan mungkin dengan lagu-lagu. Kenapa disebutnya pujian, Pastor? Lagu itu pujian ya, Pastor? Lagu banyak dari lagu-lagu itu memang lagu terbagi dari macam-macam. Ada pujian, ada penyembahan. Penyembahan itu berarti lebih penyembahan. Gitu ya, lebih dalam gitu. Lalu ada ucapan syukur, ada lagu penghiburan. Jadi memang lagu-lagu yang penguatan iman gitu ya. Sebentar Pastor, ada penghiburan, ada macam-macam. Ada ucapan syukur. Betul. Itu dibedakannya dari liriknya atau dari keceriaannya atau dari gitu. Oke, dari vibe-nya ya. Biasanya lebih kepada yang rancak gitu ya. Lagu pujian maksudnya untuk memberi semangat kepada kita juga, untuk kita menyadari ada Tuhan dan kita memuji Dia karena banyak hal lah dalam hidup kita. Selalu kalau gitu lagu pertama pujian ya, nih Pastor ya. Lagu pertama itu seperti message ya, kita surga bergema, dan termasuk juga pujian kepada Tuhan. Kita siap dengerin Pastor, siap kita kasih ya. Surga bergema. Kita surga bergema, kita itu tahu kan Bang Jawa tuh Kak. Ya, kita ya. Ya. Iya, jadi lagu pertama kita surga bergema. Kita sudah memulai nih. Karaoke. Oke. Jeng 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 jeng. Jeng. Oke. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kedatangan lahir Kristus yang ada. Kita surga bergema, lahir Raja
Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera, renung dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak serta kemakmuran kabar baik, lahir Kristus yang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera, turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta termaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Surga bergema, lahir Raja mulia. Nah, itu lagu tadi berbicara tentang kita surga, dan seperti yang saya sudah sampaikan bahwa itu ungkapan dari peristiwa yang terjadi di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang Lukas pasal 2 ayat yang saya buka dulu, ayat 8 mulai ya, tentang gembala-gembala yang tadi saya sampaikan, bahwa di sana tinggal gembala-gembala yang menjaga kawanan ternak mereka waktu malam, dan tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dan kemuliaan Tuhan bersinar dan meliputi mereka. Dan memang kalau ada pernyataan seperti itu pasti sebagai manusia bisa kaku ya. Mereka juga sama, mereka ketakutan. Tetapi malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagi kamu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin. Lampin adalah kain-kain seperti kain yang jelek-jelek gitu ya, asal ada kain, dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaknya sama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan tentu saja mereka jadi terkagum-kagum, dan akhirnya mereka dikatakan di ayat selanjutnya bahwa mereka pergi ke Bethlehem dan menjumpai seperti apa yang dikatakan malaikat kepadanya. Dan itu adalah sebab itu Natal tidak bisa tidak bisa tanpa puji-pujian, tanpa ulang-ulang gitu ya. Karena dari awal sudah diberi contoh ya oleh malaikat-malaikat surga yang turun ke dunia, dan itu sesuatu yang tidak lazim, karena mujizat itu kan intinya adalah itu tidak biasa terjadi dalam dunia yang di dunia ini, tetapi hanya dengan intervensi dari kuasa ilahi dan itu bisa terjadi. Dan itulah berita Natal buat kita semua. Percayalah bahwa dalam keadaan kesulitan apapun saat ini, bukan saja soal keuangan atau pekerjaan atau apa saja, tapi juga termasuk sakit penyakit, hubungan-hubungan yang hancur, termasuk pernikahan dan juga mungkin persaudaraan. Kita masih punya harapan untuk sesuatu yang lebih baik atau jawaban dari setiap persoalan kita. Karena kalaupun secara manusia kita melihat mustahil, kita masih bisa berharap Tuhan. Dengan Tuhan kita percaya, Tuhan itu bilang tidak ada yang mustahil. Itu iman kita. Tidak ada yang mustahil ya. Pendengar Radio Nongkrong Bareng tadi sudah mendengar Gita Gema. Gita Surga Bergema. Pastor Janet di 10.24 malam ya.
ketika besok Yesus lahir, apa yang terjadi di Bethlehem, Pastor? Di Bethlehem secara sekarang ini ya, masa sekarang atau pada masa Tuhan Yesus? Pada masa Tuhan Yesus, Pastor. Nah, ini yang seperti terjadi yang apa yang saya baca seperti ini ya, yang saya baca malam-malam gitu. Itu tidak terjadi 24 ya, tetapi 25 adalah kelahiran. Jadi Maria dan Yusuf sebenarnya mereka tidak punya tempat kan ya, mereka dari Nazaret dan berjalan panjang, dan itu tidak pakai train, tidak pakai MTR dan tidak pakai bus atau pesawat apalagi ya, tapi pakai alat transport kaki dan juga keledai untuk Maria. Dan itu pada masa itu seperti yang kalau kita baca dalam kitab Lukas 2, itu bukan cuma mereka dalam perjalanan semua karena disuruh oleh Pilatus untuk pergi mendaftarkan diri gitu ya, sesuai dengan dari mana mereka berasal. Sensus lah ya. Sensus ya. Iya, lalu pada saat sana harap maklum di Bethlehem penuh semua tempat penginapan, tapi itu juga sudah termasuk dalam nubuatan gitu ya. Tidak ada tempat bahkan Yesus untuk meletakkan kepala. Akhirnya ada satu tempat yang dikatakan oleh yang punya penginapan bahwa mereka hanya ada tempat seperti di sana kan kalau malam hari dingin sekali, kalau siang panas sekali. Jadi itu seperti ada tenda, ada gubuk begitu ya. Dan itu juga untuk ada tempat makan ternak dan sebagainya. Tapi karena tidak ada pilihan, akhirnya mereka pergi ke sana. Dan itu sebagai teladan buat kita ya, untuk kehidupan. Tuhan Yesus tuh mengasihi orang yang paling unfortunate gitu ya, yang sangat low di bawah pun Tuhan mengasihi. Tapi balance-nya adalah bukan cuma gembala-gembala yang pertama kali yang datang dan menyembah gitu ya, karena itu berita tentang kelahiran seorang raja damai atau juru selamat. Tetapi juga ada para majus. Para majus adalah orang-orang yang terpandang, orang-orang berilmu, dan mereka dibilang kalau majus adalah raja-raja dari timur yang datang. Dan dari perjalanan panjang mereka yang belajar dari bintang-bintang, dan mereka melihat ada bintang besar, bintang yang berarti ada raja yang lahir di tempat itu. Jadi mereka cuma gara-gara bintang itu mereka berjalan dan sampailah mereka ke Bethlehem. Jadi di pukul 10.27 malam 24 malam di Bethlehem 2022 tahun yang lalu itu ada bintang besar yang diikutin oleh umat ya, Pastor. Iya, diikuti oleh 3 raja gitu ya, mewakili tentunya dengan umat yang banyak yang ada di bawah mereka gitu. Dan itu terjadi setelah kelahiran Yesus. Jadi 24 itu adalah masa-masa yang kalau mau dibilang Maria dan Yusuf juga pernah mengalami masa kritis gitu ya. Karena Maria sudah dalam keadaan yang sudah mau melahirkan tapi tidak punya tempat, dan akhirnya tidak ada pilihan. Mereka harus ambil kandang itu ya, kandangnya ada tutupan atasnya. Karena tidak tersedianya tempat untuk. Tidak tersedia Tetapi kita tahu sebab itu jangan susah lah kalau kita lagi dalam masa sulit, sepanjang kita melakukan apa yang benar, apa yang benar kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah biarkan kita. Bahkan Nabi Isa pun lahir cuma di kandang karena hotel pada penuh ya pada waktu itu. Ngomong-ngomong, Mbak Fitri Lindo, mungkin ada nomor saya, Mbak Fitri Lindo, boleh di-add nanti kalau kita bisa berbincang-bincang masalah agama, kita bisa bertukar pikiran ya, Mbak Fitri Lindo itu. Iya. Jadi lanjut, Pastor. Nah, di 24 itu seringkali harus menjadi perenungan buat kita ya, bukan berarti tidak boleh merayakan kayak orang bikin konser besar-besaran gegap gempita tentang Christmas. It's okay, karena perayaan selalu lebih meriah daripada peristiwanya. Sama kayak kita merayakan peristiwa kemerdekaan kita dengan wow. Perayaan selalu lebih meriah daripada peristiwanya. Perayaan selalu lebih meriah dari peristiwanya. Oke. Cuma sesuatu yang harus kita ingat agar jangan lupa inti dari perayaan Natal itu sendiri. Jadi kehidupan Yesus datang bukan untuk memberi kepada kita seperti kehidupan dan sudah lupa begitu saja, tapi juga pengajaran untuk kita tidak lupa bahwa Dia yang sudah memberi, dan kita juga seperti Tuhan Yesus bilang, kita yang menerima secara cuma-cuma atau pemberian dari Tuhan, kita juga harus menjadi orang yang mau memberi dengan cuma-cuma. Yaitu memberi termasuk untuk kita memberi dalam hal memberikan informasi,
memberikan perhatian, dukungan, perhatian dan sebagainya. dukungan, ya, support, ya, Iya, support. Jadi jangan cuma dalam gegap-gem kita aja, tapi yang teristimewa kita mesti siapkan hati supaya kita Oke, tetap dalam menarik perayaan, sekali. tapi kita menangkap kehendak Tuhan dalam hidup kita. Iya, karena kelahiran Yesus itu bukan celebrate aja, bukan celebration ya. Betul, betul, bukan hanya celebration. Justru setelah itu yang manusia harus mengikuti jejak dan lain sebagainya ya, Dan Pastor ya, pengajaran Kristus, iya dan betul. pengajaran Kristus ya. Lagu kedua mungkin ada Pastor di jam Lagu 10 lewat kedua 29 berupa kita apa akan ini? Tadi ada nyanyi 4 lagu, kategori. ya, dari pulau dan benua. Kayaknya kita nyanyi lagu yang gembira ya sekarang ini ya. Oh, oke. Setelah itu nanti bagian terakhirnya kita akan nyanyikan lagu yang agak sendu sebelum kita nyanyikan Selamat Natal ya. Selamat Hari Natal. Oh, oke, ya Oke, jadi masih ada 3 lagu lagi ke depan. 3 lagu lagi. Ini yang cheer up ya. Iya, dari pulau dan benua ini berbicara soal di mana-mana pada hari Natal kita melihat pujian di mana-mana gitu ya. Dari pulau dan benua dimanapun orang merayakan pasti akan ada pujian terdengar. Itulah di setiap pulau. Karena di Radio Nongkrong Bareng ini bisa kita terdengar juga dari pulau dan benua loh. di 5 benua juga, ya. Betul, Di betul. Australia, Afrika, Asia, Amerika, Eropa. Pendengar kita selamat malam untuk yang ada di Singapura, Mbak Ana. Kemudian yang ada di Malaysia, di Korea, di Taiwan, banyak sekali pendengar kita di Taiwan. Ya, lagunya Pulau dan Benua, ya Pastor? Dari pulau dan benua, iya. Silakan Pastor. Oke, terima kasih Kak Novi. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan.
Iya, jadi seperti yang saya bilang tadi, jangan lupa Yeay. sebagai umat Tuhan. Oh, yes. Iya, sebagai umat Tuhan jangan lupa kita bukan cuma merayakan dengan pesta pora, makan minum, apalagi jangan sampai kita merayakan Natal dengan mabuk-mabukan dan segala hal yang tidak benar gitu ya. Tetapi mari kita lebih berfokus ke Tuhan dengan memberi pujian atau beribadah kepada Tuhan dari apapun yang kita lakukan. Tidak apa-apa masak yang banyak, asal makanan kita tidak dimakan sendiri ya. Tapi bagi-bagi dengan Kak Novi, Kak Sam gitu. Kalau dekat tapi. Bisa dengan face sebentar, Pastor, atau dengan Fitri Lindo. Iya. Mbak Faye udah berapa Natal di Hong Kong? Ini yang bikin ketawa nih kalau ditanya. Dia aja lupa kalau berapa sih. Kalau berapa Natal mungkin... Bukan cuma terlalu banyak purnama kan, Novi, terlalu banyak Natal. Lebih dari 5 lah ya. Iya. Ya. Kan Novi jawab. Ya, kalau Fitri Lindo? Kayaknya ya. sama deh. Sama lebih lebih dari 20 kayaknya nih. Hampir 20 ya Fitri Lindo. Kalau Kasem? Dia bilang tua di Hong Kong nih kan Novi. Tua di Hong Kong. Jadi Mayu. Tapi ada juga yang tua di Hong Kong, ada itu. Ada yang 29 tahun kan Novi. Wah, 29 Christmas. Iya. Apa namanya, pulau dan darat, benua. Dari pulau dan benua. Itu sebenarnya saya sering dengar lagu Natal itu, Pastor, ya. Dari kecil tuh saya sering dengar itu. Gloria gitu ya. Ya, Pastor, suasana di Hong Kong sendiri Natal ini bagaimana, Pastor? Seperti biasa kan, Umat ya, dari fellowship ya. Ya, katakanlah kesibukan umat-umat dari Glow Fellowship dan kesibukan pastor sendiri ya. Iya. Kota Hong Kong sendiri ya untuk tahun ini saya mulai dari Hong Kongnya ya. Hong Kong sekarang ini ya sangat menggeliat acara Natalnya karena sudah ada kebebasan, sudah agak lebih longgar. Itu maksud saya setelah pandemi ya. Iya, setelah pandemi. Jadi kita sudah lebih agak bebas lah ya untuk merayakan Natal dan bahkan di mana-mana gitu ya. Ekonomi juga sudah mulai menggeliat lagi di Hong Kong dan kami sangat bersyukur dan tetap mendoakan yang terbaik ya buat Hong Kong. Jadi kelihatannya agak kayak nendang lagi gitu tahun ini. Rame gitu banget kan Novi. Sebenarnya kalau pandemi datang lebih rame lagi bakal Hong Kongnya. Tapi bersyukurlah ada Kak Sam nanti mengunjungi Kak Novi di sana ya. Kak Novi Pastor, saya mau mengucapkan selamat malam kepada Jirayut ya. Jirayut katanya ada di Hong Kong. Ya, hari ini baru mendarat. Jirayut Jirayut kamu Kak Novi tahu nggak ini siapa? Iya Kak Sam, kenapa Kak Sam? Jirayut. Oh iya, Penyanyi yang dari Thailand katanya nyanyi lagu bahasa Indonesia katanya ya. Bahasa Indonesia ya. Iya, beliau baru sampai hari ini dari Hong Kong dan hari Senin pulang katanya ya. Ya, selamat malam. Sampai ke Hong Kong maksudnya. Iya, hari ini baru sampai mendarat. Salam aja Kak Sam ya. Iya, Pastor. Iya, terima kasih yang tadi kasih komen mengenai itu ya. Dan pendengar radio nongkrong bareng masih ada Pastor Janet, Kak Faye, dan Kak Fitri Lindo itu sedang membawakan lagu-lagu Glow Fellowship dalam rangka ini kita edisi khusus Natal ya. Mungkin ada yang baru tune in di jam 10.38 menit ya saat ini waktu cepat berlalu. Cepat sekali, tiba-tiba sudah akhir tahun 2000 karena Radio Nongkrong Bareng itu mengudara pada Oktober 2021 ya, pada tahun lalu Pastor Janet. Tahun lebih ya. Tahun lebih sudah, kita nggak terasa. Saya mungkin lupa Kak Novi, soalnya itu bulanku. Happy birthday, ya. Jadi ingat teman-teman ya, pendengar Radio Nongkrong Bareng, birthday-nya Pastor Janet ya.
Iya, kerinduan kepada keluarga, ya mungkin ada kerinduan tersendiri karena khas masing-masing daerah. Katakanlah seperti itu pada waktu. Kalau kita bicara celebration ya, karena kita sudah mengupas cukup banyak apa sih yang terjadi di Bethlehem ya pada malam hari 10:30 malam. Itu ternyata ada bintang yang mengiringi umat atau bagaimana tadi Pastor ya. Dan hotel penuh. Pada masa Ya. lalu itu kan segala-segala mereka lihat dari alam ya, gejala alam, termasuk bintang. Sebab itu kita kenal ada 2 astrologi dan astronomi gitu Pantas ya. pohon Natal ada bintangnya ya. Ya betul ada bintang karena itu bintang itu memang itu ada artinya karena di Alkitab juga dibilang gitu loh ya ada bintang gitu ya akan menuntun memberi tanda gitu dan itu pelajaran pada masa dulu itu dari bintang dan para majus itu mereka juga mengerti ada lahir raja pada saat mereka melihat bintang seorang raja lahir. Dan biasanya kalau bintang itu menandakan kelahiran raja itu bintangnya bersinar lebih terang dari yang lain. Dan itulah bintang yang berdiam di Bethlehem gitu. Dan itu terjadi dan sejarah dunia juga mencatat pada waktu itu karena mereka tahu itu di Bethlehem dan itu pemerintahan raja dan waktu mereka pergi ke Raja Herodes untuk tanya bagaimana kelahiran seorang raja gitu ya. Mereka melihat bintang yang menandakan bahwa ada kelahiran seorang raja. Sehingga karena dia tidak mau ada saingan, Raja Herodes tidak mau ada saingan. Dia orang Majus itu dia suruh balik lagi ke saya, kasih tahu dia di mana supaya dia mau menyembah. Padahal dia ingin membunuh itu calon karena dia tidak mau ada saingan kan ya. Dan terjadilah karena Tuhan mengingatkan itu para Majus jangan kembali ke Herodes. Akhirnya mereka tidak kembali ke Herodes, mereka langsung pulang kembali ke tempat mereka. Setelah mereka menyembah dan memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Dan tiga-tiganya itu berbicara tentang Kristus itu sendiri. Tapi mungkin nanti pasca saya bicara ini ya, disambungkan dengan hal ini. Dan akhirnya Raja Herodes itu sudah tidak kembali lagi ke Herodes dan dia membunuh semua bayi di bawah 2 tahun pada waktu itu. Dan itu masuk dalam sejarah dunia gitu. Karena itu kan generation gap pada akhirnya terjadi karena pada saat itu semua bayi dibunuh. Hilang ya, habis ya. Iya. Betul. Kalau di Alkitab di Perjanjian Lama terjadi waktu kelahiran Musa yang dipanggil oleh Tuhan untuk dia membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nah itu juga karena Tuhan punya cara menyelamatkan Musa bayi itu dan karena Firaun dia tidak terima gitu ada calon gitu raja yang lahir dia bunuh semua ada ceritanya lain ya tapi dia membunuh semua anak laki-laki dalam bangsa Israel ya pada saat itu di bawah 2 tahun dan ini terjadi yang sama gitu dan itu ada dalam cerita ada dalam histori gitu sejarah gitu dari Moses kemudian berikutnya sampai kepada kerajaan Herodes. Saya tertarik dengan bintang tadi karena Mbak Faye atau Mbak Lindo tadi mengatakan bahwa itu ada artinya itu bintang di pohon Natal. Saya nggak ngerti, saya pikir sekedar hiasan tok gitu ya. Ternyata ada artinya tuh bintang di pohon Natal. Tuntunan ya. Lampu Kanopi itu menandakan bahwa kita harus bercahaya gitu. Kalau saya cuma mikir makan permen dari kaos kaki gitu loh. Dalamnya coklat ya. Nah itu lain cerita lagi itu. Kalau itu ya itu yang saya bilang penyesuaian dengan budaya gitu. Budaya itu lain lagi ceritanya itu sangkut pautnya. Cuma sangkut pautnya adalah kebaikan dia dan suka berbagi gitu pada saat Natal dan itu memang tradisi orang Kristen. Pastor ini kan sebagai seorang pemuka agama di Hong Kong ya. Perasaannya bagaimana Pastor menyambut Natal nih? Terhadap umat, melihat keadaan dunia atau terhadap radio nongkrong bareng, terhadap Kanovi, Kak Sam. Aduh luas banget. Lu makan mulu gitu. Enggak dikit aja Pastor, ntar nyanyi lagi kan ya? Iya. Dikit aja. Perasaan pemuka agama sebagai pemuka agama Pastor. Iya. Konteksnya. Iya, konteks saya ya untuk melihat ini kita tuh harus lebih sadar gitu ya bahwa kita hidup di akhir zaman gitu.
Saya rasa agama-agama manapun ya, termasuk juga Muslim kan tahu itu soal akhir zaman gitu ya, kiamat ya bahasanya ya. Ya kiamat itu masa akhirnya itu, the end of the day itu akan datang gitu. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita. Jadi masa Natal ini biarlah mengingatkan kita gitu bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan dunia maupun dalam kehidupan gereja. Jadi yang ada biarlah kita disemangati untuk terus hidup benar, walaupun sulit dan semakin sulit. Lihat aja kan perkembangannya dunia dengan segala macam. Sorry to say ya kalau saya mau bilang bentuk kejahatan dunia dalam konteks Kristen nih ya. Ya dalam sektor, salah satu sektor seksualisme gitu ya. Ya soal itu dilarang dalam Kristen LGBT. Suka dengan apa yang saya katakan. Tapi kalau kita dalam konteks Alkitab itu adalah bentuk kejahatan. Gitu. Saya pertegas, Pastor. Lesbian, gay, bisexual, transgender itu nggak boleh dalam Kristen, Pastor dalam ya. Dalam Kristen jelas nggak boleh, Kak Novi. Karena Tuhan menciptakan tidak Hawa dengan Dewi gitu ya, atau Hawi atau Hawi dan Hawi, iya. Tulang lunak banyak banget sekarang, Pastor. Pria tulang lunak. Iya, memang banyak banget sekarang. Apa itu Kak Novi? Ya, saya tetap menghormati manusia. Kak Novi jangan salah dan teman-teman lain juga jangan salah. Saya bukan membenci orang seperti itu. Saya mengasihi dirinya gitu loh ya. Walaupun saya tidak akan setuju kalau mau diminta pendapat dengan hal seperti itu, tidak setuju. Tapi bukan berarti saya membenci dan memusuhi orang seperti itu. Karena kita ajarin kita gitu ya. Siapapun orang itu kita harus kasih. Musuh kita aja harus dikasihi kok. Apalagi kalau kita tidak kenal orang itu dan orang itu melakukan A, B, C, dan D, walaupun itu bertentangan dengan kita, tapi kita tidak ada alasan untuk membenci orang, iya kan? Iya, betul. Jadi saya biar teman-teman juga jangan salah tangkap dengan itu. Saya cuma berbicara based on berdasarkan Alkitab aja, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kitab. Kalau dilihat pertanyaan saya kan sebagai seorang pemuka agama yang berada di tengah-tengah pekerja migran Indonesia ya, melihat keadaan ini, itu yang satu. Mungkin kemudian yang kedua, secara lebih luasnya mengerikan sekali. Kita sudah berada di akhir zaman gitu ya. Contohnya LGBT itu hanya sebagai contoh ya, yang di Indonesia semakin semarak gitu, semakin berani tampil di TV show. Itu kalau Kasem tanya itu seperti apa, itu loh yang cowok laki tapi gemulai gitu loh, itu laku ya. Laku untuk saya, iya, selebriti gini, begini begitu ya. Jadi sebagai ya kan muncul tren-tren seperti itu gitu. You like it or not, it will happen gitu. Jadi ya itu sebagai dorongan saya sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh gitu ya. Ya kita stay strong aja lah, tetap setia apapun keadaan kita. Ya memang dunia akan kita hadapi, ya akan jungkir balik gitu, karena iblis kan mau bawa rombongan ke neraka, dia tidak mau jalan sendiri, dia mau seret sebanyak mungkin. Dan di Pancoran banyak itu, Pastor. Iya, Kak Novi. Kak Kasem besok di Mangga 2, sekarang dahsyat, pusing. Iya, Kak Novi saya mau bilang ya jujur. Dan saya harap ini jadi awasan bahwa dosa itu mengasihkan. Jangan bilang dosa itu buruk loh. Dosa itu secara manusia itu mengasihkan. Iya enggak Kak Novi? Enggak tahu. Jangan pura-pura enggak tahu Kak Novi. Ketawanya aja. Mencurigakan ketawanya. Pastor nyanyi lagi deh, daripada kita perpanjang urusan dosa. Dari nyanyi lagi Pastor. Menyentuh bagian yang sensi gitu ya. Oke. Sensi banget. Ya silakan Pastor. Nah, lagu ini berbicara tentang beribu lilin ya, kehadiran Kristus tuh memberi keselamatan kepada banyak orang, dan Tuhan mau kita di dunia ini kita bercahaya. Maksudnya kayak tadi saya bicara gitu, saya tahu ada resiko, mungkin ada yang tidak suka dengan saya, tapi apa boleh buat. Terang tuh tidak bisa ditutupi gitu ya, ibaratnya. Terang tidak boleh ditutupi. Kasih juga tidak bisa ditutupi. Jadi beranilah apapun resikonya. Dan ini kami akan nyanyikan lagu 1000 lilin. Berharap juga bukan cuma 1000 atau beribu-ribu dan berjuta-juta, bermiliar-miliar lilin yang akan menyala di dunia ini.
Wow, Ya, wow, kehidupan oke. yang bercahaya untuk kebaikan. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Watakan pada dunia kabar sukacita, lahir Yesus menebus juru selamat kita. Bethlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Kami mengucapkan selamat hari Natal buat kita semua, buat semua yang merayakan. Kiranya damai dan sukacita Natal melindungi atau menaungi kita semua. Amin. Puji Tuhan. Mbak Fei, silakan. Kepada siapa ingin mengucapkan yang khusus atau secara umum? Kehangatanmu kirimkan di hati yang beku, kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Selamat Natal, selamat hari Natal semuanya. Selamat Natal semuanya. Semoga damai Natal bersama kita yo. Amin. God bless. Semangat. Amin, amin. Amin. Iya, Tahun baru ya, sehat-sehat semuanya. iya. Bahagia semuanya, Kak Novi, Kak Sem. Iya. Sama-sama. Terima kasih. Dan Sama-sama, terima semuanya kasih. dimanapun yang mendengarkan, nongkrong bareng malam ini. Iya, iya. Nongkrong bareng, iya. Terima kasih ya Fei dan Mbak Fitri Lindo ya sudah memeriahkan ya malam Natal kita yang penuh sukacita ya Pastor, luar biasa. Iya. Edisi malam ini karena kita itu kebanyakan kalau malam minggu ini tadi yang dosa itu nikmat katanya Pastor. Saya nggak tahu ya. Saya nggak begitu paham itu. Cuman biasanya malam minggu memang sedikit agak-agak rohana lah kita ya. Tapi
Itu ya Kak Novi. Jujur Iya, banget. itu tetangga saya. Sekali, Kak Novi. Kak Novi, kejujuran itu awal dari satu perubahan. Amin. Amin. Iya, iya. Kak Ya, Sana, ya Kak, mudah-mudahan. banget ya. Kak, Itu yang perlu dipertanyakan Kasem. Iya. Pastor. Itu yang perlu dipertanyakan dosa Pastor, itu ini nikmat. ada pertanyaan ini. Saya monitoring terus. Aduh. Asik. Kak Novi, kenapa saya bilang dosa nikmat? Biar kita berhati-hati. Dengan kenikmatan. Betul. Kenikmatan Bukannya- yang membawa dosa lebih bahaya daripada Betul. kesengsaraan membawa Banyak. surga gitu ya. Bukannya dosa Ya, dulu ketagihan, ada- Pastor? Hah? Dulu ada film tuh, nikmat membawa dosa, ranjang siang ranjang malam tuh ada dulu. Film judulnya udah gak karu-karuan. Ya. Udah pasti satu hari satu malam Kak Novi tidak akan Satu hari satu malam. Enggak, saya nggak ada bahan. Kalau saya Kasem yang mancing ke saya, ya itu jadi panjang ceritanya. Kasem dari siapa itu tadi? Apalagi bernapas dalam lumpur atau bagaimana Kak Novi? Ada Iya, bagaimana? Bernapas dalam lumpur, beranak dalam lumpur, macam-macam deh, iya kan? Saya seneng banget loh. Pas mau diakhiri pasti ada dengan doa dulu kan ya Kak Novi ya. Dan orang semua pada ngaku semua bernafas dalam lumpur lah. Iya, yang pengakuan itu penting kan tadi Pastor mengatakan ya, kejujuran itu penting. Satu, kejujuran awal sebuah perubahan. Nah, ini saya ambil quotes nih dari quotes dari Pastor Janet. Ya, Kasem kenapa tadi ada yang nanya ini. Dia bilang Perubahan ke yang baik ya. Iya, perubahan yang baik, betul. Iya. Ini ada yang nanya Pastor dari Suncin Arfandi ya. Mau tanya katanya pada Pastor, dalam keluarga besar saya di Lampung ada 4 agama ya. Wow. Buddha, Kristen, Islam dan Hindu. Ini soal saudara saya yang beragama Kristen. Setiap kami pulang dari wihara, dapat buah atau makanan. Apalagi dalam 1 tahun ada 4 kali sembayang untuk leluhur dan lain-lainnya. Banyak apa ini? Simor. Tuh, aduh panjang bener. Banyak makanan dan buah-buahan yang saya ingin. Aduh udah malam udah seaput-saput nih. Saya ingin tanyakan kenapa saudara saya itu melarang anak-anaknya makan buah atau yang lainnya jika itu dari mana nih? Dari wihara. Iya, wihara. Kalau saya pribadi dari mama beragama Islam. Malah seneng jika anak-anak saya makan yang sudah disembayangin dulu, biar 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 selamat katanya, ping'an gitu. Maaf jika pertanyaan saya menyinggung dan mohon dimaafkan. Terima kasih. Enggak menyinggung sih ya. Cuma memang Kejujuran awal perubahan kok. iya, nggak menyinggung, betul. Kejujuran awal perubahan. Dan memang di dalam Alkitab bagian-bagian tertentu ada yang dibilang bahwa makanan yang sudah dipersembahkan gitu ya, kita tidak boleh memakannya. Jadi bukan karena membenci, tetapi melaksanakan. Tapi ada juga dengan iman tertentu bisa dengan ucapan syukur mereka memakannya dan tidak apa-apa. Jadi saya sendiri tidak bisa menghakimi gitu ya, karena ini ekspresi iman gitu loh terhadap kebenaran yang mereka baca. Gitu mungkin ini jawaban saya yang meneduhkan gitu. Karena saya berharap karena di dalam rumah ada 4 agama, saling menghargai, saling mendukung, bukan berarti saling memaksakan kan ya. Jadi kalau memang nggak bisa ya mungkin dengan cara lain beli aja di pasar dan bawain gitu. Karena konsep kita tidak bisa kita terapkan ke orang lain, konsep orang lain juga orang lain tidak bisa terapkan ke kita 100%. Paksa, ya. Iya, saya berharap penjelasan saya boleh membawa keteduhan bukan perlawanan gitu ya. Karena ada memang, dan saya tidak bisa menyalahkan, ada banyak hal tentang makanan yang kita sesuai dengan ekspresi iman kita, seperti makan darah ya, darah dari binatang yang itu. Ada kan seperti di Hong Kong itu makan darah juga ada, darahnya memang ditampung
dijadikan Iya. makanan. Nah, ada grup orang Kristen yang memang betul-betul mengambil pelajaran itu gitu, bahwa darah tidak boleh dimakan. Tapi ada orang dengan pemahaman yang berbeda gitu, melihat bahwa apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak akan membawa kita dalam dosa, tapi apa yang keluar gitu, itu yang membuat kita dosa. Betul. Dan saya tidak bisa menghakimi, karena kan takaran orang beda-beda dalam menyikapi kebenaran yang mereka dapat. Dan saya rasa kalau mereka dengan sikap yang benar, penyembahan atau ibadah mereka kepada Tuhan, semua juga diterima oleh Tuhan sih. Nah, kita aja yang tidak boleh berantem gitu. Saling mengerti dan jangan saling memaksakan gitu. Menyejukkan ya, solusi atau jawaban yang diberikan untuk Mbak Sunci Narvendi ya, yang selalu rajin ya, Mbak Sunci Narvendi mengikuti. Jadi ya silakan kalau mau makan. Kalau saya bisa kasih tambahan, Mbak Suci, nanti lain-lain waktu di nongkrong bareng pas di minggu kedua, boleh kali ikut-ikut denger ya, mau bertanya juga boleh. Kita catat ya pertanyaan Mbak Suncin itu, dan mungkin ada pertanyaan lain yang menyangkut itu. Baik, Pak Janet, di penghujung acara kita, Mbak Fei, Mbak Fitri Lindo, apa yang mau dipersembahkan kepada kita nih? Atau bagaimana, Pastor Janet? Lagu penutup sesudah doa Natal ya Kak Novi ya. Silakan Pastor, lanjut Pastor. Kita doa sekarang ya. Ya, silakan Pastor. Kita mulai berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepada Engkau dengan ucapan syukur, karena pada akhirnya tahun ini kami boleh merayakan Natal bersama-sama. Karena sesungguhnya kehidupan adalah anugerah dari Engkau ya Tuhan. Dan pada saat kami menerima pernyataan kasih dari Engkau di malam Natal ini, dan juga pernyataan kuasa yang memberi kami pengharapan untuk mengharapkan bahkan apa yang tidak dapat kami lakukan, kami percaya Engkau dapat memampukan atau bahkan Engkau dapat melakukan mujizat bagi kami. Dan kami berdoa agar kami sebagai umat Tuhan boleh menjadi orang-orang yang dapat menebarkan kasih Tuhan bagi dunia ini yang semakin hari semakin sulit, semakin galak, semakin garang, dan semakin jahat ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi terang yang memancarkan kasih-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia. Dan kami berdoa buat nongkrong bareng, semua pendengar akan diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Dan kami semua boleh ditolong oleh Engkau, yang sedang susah boleh mendapat penghiburan, yang sedang lemah boleh mendapat kekuatan, yang sedang sakit bahkan Tuhan, yang di Hong Kong ini dengan sejumlah orang yang kena COVID, bahkan orang-orang yang kami kenal ya Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang kami tidak kenal, majikan-majikan, sehingga ada beberapa dari teman-teman kami tidak bisa libur di masa-masa sekarang musim dingin ini dengan COVID yang semakin naik ya Tuhan, sudah sekitar 20-an ribu. Kami berdoa biarlah Tuhan boleh menolong dengan cara-Mu ya Tuhan. Kami sangat percaya untuk menolong, memberikan pertolongan bagi mereka yang sakit, bahkan kesembuhan. Dan berkatilah Hong Kong ya Tuhan. Terima kasih, dan biarlah damai Natal juga ada bagi Indonesia. Jauhkan dari segala huru-hara dan hal-hal yang tidak mendatangkan damai di tengah-tengah masyarakat ya Tuhan. Dan biarlah Indonesia semakin diberkati oleh Engkau. Terima kasih, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami sekali lagi mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan inilah satu lagu terakhir dari kita bertiga. Terima kasih. Selamat Natal untuk semua ya. Untuk Faye, untuk Fitri Lindo, untuk Pastor Janet. Selamat Hari Natal. Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal. Saya Pastor Janet dan Glow Fellowship International Hong Kong mengucapkan selamat Hari Natal buat semua yang merayakan Natal, dan kiranya damai, sejahtera, dan kasih Natal boleh menaungi kita semua. Merry Christmas Pastor. Tuhan memberkati. God bless. Terima kasih banyak dan selamat tahun baru. Pastor, kita ketemu tahun. Ya, selamat menyongsong tahun baru untuk semua.
Ya, sama-sama juga Pastor dan para pendengar semua ya. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Wish you Merry Christmas. A Merry Christmas. We wish We wish you a you a Merry Merry Christmas and a Happy New Year. Good time. A Merry Christmas and a Happy Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring you. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Terima kasih Pastor Janet, terima kasih Kasem. Ya, Sama-sama Kak Novi. Pendengar Radio Nongkrong Bareng semua, terima kasih. Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru ya bagi yang merayakan. Merry Christmas, Fitri Lindo dan bye. Ya, Kak Novi. Wow. Seru sekali ya. Dan terima Seru kasih sekali kepada dan Pastor terasa Jenet sukacitanya terasa ya. Pastor Jenet dan rombongannya. Kita caroling seluruh Pastor Janet dan gengnya. Dan Pastor dan gengnya. Makasih untuk sharingnya yang sampai ke ujung-ujung benua-benua mana tuh? 5 benua. Iya, 5 benua. Iya. Ya. Yang penting para pendengar mohon di like dan di share ya kepada teman-teman lainnya. Ya, ini senang sekali karena Christmas Eve-nya tuh jatuhnya pada hari Sabtu. Pas hari Sabtu. Ya, pas hari Sabtu ya. Acara kita. Ya. So, God bless you all. Merry Christmas. God bless you all. Happy New Year. Bye. Bye. Wow. Saya closing Kak Sam. Ya, lanjutkan Novi. Selamat Hari Natal sekali lagi untuk yang merayakan ya. Hujan-hujan baju basah, takut petir juga gempa. Hari ini kita berpisah, esok moga kembali berjumpa. God bless you all. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Bye-bye. Bye.